Bab 996. Apakah aku telah membiarkanmu pergi? Apakah pria berpakaian mewah itu kuat? Menurut warrior Yang, itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pemulung. Jika itu di hari biasanya, bahkan jika dia bisa mengalahkan lawan, dia pasti tidak akan bisa membunuh lawan dengan begitu mudah. Namun kini tubuhnya penuh dengan perlengkapan tingkat dewa, dan jurus yang dia gunakan bahkan adalah keterampilan hitam tingkat dewa dan jiwa pedang alam ketiadaan. Dalam situasi seperti ini, kekuatannya entah sudah meningkat berapa banyak. Jangankan pria berpakaian mewah ini hanya seorang setengah suci tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah pendekar suci, dia pun punya kepercayaan diri untuk melawan secara langsung. Alasan mengapa pria berpakaian mewah itu dibunuh olehnya dengan satu serangan pedang saja dan tanpa perlawanan sedikit pun adalah karena orang tersebut telah meremehkan musuh. Dari awal hingga akhir, orang tersebut selalu memandangnya dengan sikap sombong. Jika tidak demikian, menurut kekuatan orang ini ditambah naga hitam besar ini, orang ini tidak akan dibunuh dalam hitungan detik dengan semudah itu. Tentu saja, bahkan jika pria berpakaian mewah ini tidak meremehkan musuh, warrior yang juga memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Manusia, kamu mencari mati. Melihat bahwa pria berpakaian mewah dibunuh dengan satu serangan pedang oleh warrior yang, naga hitam besar itu meraung dan menabrak ke arah warrior yang langsung dengan tubuh besarnya itu. Kekuatan menakutkan dan momentum naga yang dibawa oleh tubuh besar naga hitam besar itu mengubah semua gunung tinggi yang ribuan mil jauhnya di belakang warrior yang berubah menjadi bubuk secara langsung. Tapi warrior yang malah tidak bergerak sama sekali. Di bawah tatapan semua orang, warrior yang tiba-tiba meraung dengan marah, "Turun dari sini!" Ketika suara itu jatuh, warrior yang merangsang darah keturunan leluhur naga di tubuhnya, kemudian sebuah tekanan tak terlihat menyapu ke arah naga hitam besar. Ketika tekanan tak terlihat itu menyelimuti naga hitam besar, di bawah pandangan semua orang yang terkejut, momentum naga dari naga hitam besar tingkat suci itu tiba-tiba menjadi lebih lemah setidaknya 10 kali. Pada saat yang sama, kecepatan naga hitam besar juga melambat. Pada akhirnya, naga hitam besar terpaksa berhenti di udara. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut. Termasuk Andre Zhu dan Raja Serigala Langit yang saat ini matanya terbuka lebar, seperti telah melihat hantu. Di bawah, Sun Kangol yang ada di samping Grace Yu mengerutkan kening, dan ada sedikit keraguan di matanya. Pada saat ini, mata naga hitam besar juga penuh kejutan dan keraguan. Selain keterkejutan dan keraguan, ada juga jejak ketakutan. Karena barusan, dia merasakan semacam tekanan darah keturunan. Tekanan darah keturunan. Dia sudah menjadi pendekar suci, dan darah keturunannya telah diperbaiki dan diubah, kecuali naga leluhur. Tidak ada naga yang bisa menyebabkan tekanan darah keturunan padanya. Tapi sekarang, dia benar-benar merasakan tekanan darah keturunan, dan dia merasakannya di tubuh seorang manusia. Manusia, mengapa kamu memiliki darah keturunan klan naga kami? Naga hitam besar itu memandang warrior yang dengan kokoh, dengan waspada dan ketakutan di matanya. Melihat darah naga leluhur di tubuhnya efektif untuk naga hitam besar, mata warrior yang berkilat girang, ini artinya sebagian besar naga klan naga akan tertahan olehnya di masa depan, yang juga berarti benda besar di depannya ini tidak akan terlalu merepotkan lagi. Warrior yang tiba-tiba menunjuk ke arah naga hitam besar dan meraung dengan marah, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Suara itu seperti guntur, yang mengejutkan banyak orang dan siluman monster. Kelopak mata naga hitam besar berkedut,
lalu berteriak, dan berkata, "Manusia, aku akui bahwa darah di tubuhmu memiliki pengaruh padaku, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku dengan darah keturunanmu itu, maka aku memang harus mengatakan bahwa kamu berpikir kejauhan." Lancang. Warrior yang menegur dengan marah, "Aku adalah juru bicara manusia klan naga yang ditunjuk oleh kepala klan naga, dan statusku sama dengan kepala klan naga. Kamu bisa-bisanya berani berbicara kepadaku seperti ini, apakah kamu ingin dikuliti dan ditelanjangi?" Juru bicara manusia. Sedikit keraguan melintas di mata naga hitam besar. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan suara yang dalam, "Manusia, kamu jangan sembarang berbicara. Kapan klan naga kami memiliki juru bicara manusia?" Ketika berbicara sampai sini, suara naga hitam besar menjadi dingin, dan dia berkata, "Tahukah kamu, konsekuensi apa yang akan kamu derita jika kamu sembarang menggunakan nama klan naga kami? Kalau begitu aku akan bertanya padamu, mengapa aku memiliki darah keturunan klan naga di tubuhku?" Kata warrior yang, "Mungkin kamu secara paksa mengekstrak darah klan naga kami untuk menggabungkan ke darahmu sendiri." Naga hitam besar itu berkata dengan suara dalam, "Bisakah kamu lebih bodoh lagi?" Warrior yang mencemooh, "Pikirkan sendiri, darah siapa yang harus aku ambil untuk dapat menyebabkan tekanan darah keturunan padamu? Setidaknya harus kepala klan." Berbicara tentang ini, mata naga hitam besar itu menyusut, karena dia menemukan bahwa ini tidak mungkin. Mengambil darah dari tubuh kepala klan naga. Belum lagi di Kingsu ini, bahkan di Senzu di daratan tengah, pun tidak ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Yang artinya, melihat ekspresi naga hitam besar, warrior yang diam-diam merasa memiliki kesempatan di hatinya, jika bukan karena kepala klan yang secara sukarela memberiku darah keturunan klan naga, siapa yang bisa mengambil darahnya? Lalu kenapa aku tidak pernah mendengar yang disebut juru bicara klan naga? Naga hitam besar itu masih tidak percaya. Itu karena ini adalah rahasia besar dari klan naga kita. Warrior yang berkata, "Kepala klan telah memberiku sebuah tugas rahasia untuk diselesaikan. Singkatnya, ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui, mengerti?" Omong-omong, kepala klan masih memberikan instruksi bahwa selama aku menghadapi kesulitan, semua naga dari klan naga harus membantuku tanpa syarat ketika menemuiku. Berbicara sampai sini, warrior yang menunjuk ke Raja Serigala Langit, dan berkata, "Sekarang, bantu aku membunuhnya." Mendengar ini, kelopak mata Raja Serigala Langit berkedut. Dia dengan cepat menatap naga hitam besar, dan ketika melihat ada keraguan di mata naga hitam besar, dia terkejut saat itu, dan kemudian dengan cepat berkata, "Anda tidak boleh mempercayai kata-kata orang ini. Jika dia benar-benar yang disebut juru bicara klan naga, dengan kekuatan dan identitas Anda, bagaimana kepala klan naga akan tidak memberitahumu? Dan, bahkan jika klan naga benar-benar ingin mencari juru bicara, bagaimana dia bisa mencari seseorang dengan kekuatan yang begitu lemah?" Mendengar ini, naga hitam besar itu terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia memandang warrior yang dan berkata, "Manusia, aku masih tidak percaya bahwa kamu adalah juru bicara klan naga kami." "Kenapa?" kata warrior yang. "Intuisi." Naga hitam besar itu menatap lurus ke arah warrior yang dan berkata, "Aku tidak punya alasan untuk menyangkal semua yang kamu katakan sebelumnya, tetapi intuisiku memberitahuku bahwa kamu bukan juru bicara klan naga kami." Intuisi. Mulut warrior yang berkedut, dan kemudian berkata, "Lalu bagaimana?" Naga hitam besar itu merunung sejenak, dan berkata,
kamu membunuh putra cabang keluarga Lu, kamu harus ikutiku pergi. Jangan khawatir, hanya perlu ikut saja denganku. Tunggu sampai kamu kembali ke Senzu di daratan tengah. Pada saat itu, apakah kamu adalah juru bicara klan naga kami atau tidak, semuanya akan menjadi jelas. Jika kamu benar-benar juru bicara klan naga kami, jangan lagi cabang keluarga Lu, bahkan keluarga Lu pun tidak berani menyakitimu. Warrior yang tampak muram, dan berkata, apakah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan ini, kamu sama saja dengan melanggar rencana kepala klan. Dia sih ingin membunuh naga hitam besar ini secara langsung dan memurnikannya menjadi monster pedang. Dengan bantuan tekanan darah keturunan, dia memiliki 50% keyakinan. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Karena saat ini, jika dia mengambil tindakan dengan naga hitam besar, Raja Serigala Langit dan Andre Zu itu pasti akan bertindak. Selain itu, meskipun naga hitam besar ini bukan ancaman besar baginya, tapi dia adalah ancaman besar bagi semua orang di kota Yunhai. Selama dia menabrak ke kota Yunhai dengan tanpa mempedulikan apapun, setidaknya setengah dari orang-orang di kota Yunhai akan mati. Karena itu, dia hanya bisa bertindak sesuai kerasionalan. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang naga hitam besar itu berkata, kalau begitu, kamu dapat menunjukkan bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa kamu adalah juru bicara klan naga kami. Selama kamu bisa menunjukkannya untuk membuatku percaya bahwa kamu adalah orang yang disebut juru bicara klan naga kami, aku akan membantumu tanpa syarat. Jika tidak, kamu harus mengikutiku kembali ke Senzu di daratan tengah. Hanya sepatah kata dari manusia di depannya sudah mau membiarkannya menjadi pemukul, itu tidak mungkin. Bukti. Raja Serigala Langit tertawa dingin dan berkata, jika dia punya bukti, dia akan mengeluarkannya sejak awal, daripada berada di sini untuk bicara omong kosong dengan begitu lama. Menurutku, darah klan naga di tubuhnya itu pasti diperoleh melalui metode yang tidak tepat. Mendengar perkataan Raja Serigala Langit, ketika naga hitam besar memandang warrior yang tatapannya menjadi sedikit buruk. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, awalnya aku tidak ingin mengeksposnya, tetapi tidak ada cara lain lagi. Naga hitam besar, jika rencana kepala klan hancur karena aku yang terungkap, kamu akan menjadi yang paling berdosa di klan naga kami, tidak cukup bahkan 10 generasi di keluargamu mati. Setelah berbicara, satu demi satu sisik emas keluar dari tubuh warrior yang. Segera, sisik emas ini menutupi seluruh tubuh warrior yang, dan kepala warrior yang juga tumbuh 2 tanduk naga yang berwarna emas. Naga berubah, ini diperolehnya ketika mewarisi klan naga pada waktu itu, pada awalnya banyak membantunya, tetapi karena kekuatan dan tubuh fisiknya terus meningkat, naga berubah ini hampir tidak ada bantuan untuk dia. Karena itu, dia pada dasarnya tidak pernah menggunakannya. Sekarang, untuk bisa mengelabui naga hitam besar, dia hanya bisa mencobanya. Melihat warrior yang berubah menjadi seperti ini, semua orang tercengang, termasuk Raja Serigala Langit itu. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan bisa berubah menjadi seperti ini, warrior yang saat ini hampir merupakan setengah manusia dan setengah naga. Naga, warisan klan naga. Mata naga hitam besar itu penuh kejutan, manusia, kamu bisa-bisanya pernah memperoleh warisan klan naga kami, kamu. Warisan klan naga umumnya diwariskan kepada anggota klan naga saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa manusia di depannya akan mendapatkan warisan klan naga, yang membuatnya sangat sulit untuk percaya. Warrior yang berkata, naga hitam besar,
apakah aku masih perlu membuktikannya lagi? Naga hitam besar memandang warrior Yang, dan sentuhan kerumitan melintas di matanya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bahkan jika kamu bukan yang disebut juru bicara, kamu pasti juga memiliki hubungan yang besar dengan klan naga kami. Hari ini, aku akan membantumu. Setelah berbicara, naga hitam besar itu menoleh dan meraung ke arah Raja Serigala Langit, lalu bergerak dan menabrak ke arah Raja Serigala Langit dengan kuat. Raja Serigala Langit terlintas ekspresi permusuhan di matanya, lalu dia berubah, memulihkan tubuh aslinya, dan berubah menjadi sebuah serigala hitam besar dengan ukuran tubuh yang tidak lemah dari naga hitam besar. Satu serigala dan satu naga tidak bertarung di langit, tetapi memasuki kehampaan. Baik naga hitam besar maupun Raja Serigala Langit, tidak ada satupun yang berani memprovokasi jalan surga pada saat seperti ini. Setelah naga hitam besar dan Raja Serigala Langit memasuki kehampaan, warrior yang menghela napas lega di hatinya, dia mengalihkan pandangannya, dan kemudian menatap Andrezu yang berada di samping. Sudut mata Andrezu sedikit berkedut. Dia melirik Chiana dan puppet monster pedang di samping, Ichali, merenung sejenak, lalu berkata, warrior Yang, masalah antara Partai Qingdao dan kamu, Partai Qingdao kami akan menyelesaikannya denganmu di masa depan. Hari ini aku dapat tidak menghadapimu karena wajah perkumpulan pedang kuno dan perguruan lautan awan. Semua orang Partai Qingdao, ikutiku pergi. Sambil mengatakan itu, dia hendak merobek ruang dan meninggalkan kota Yunhai bersama orang-orang Partai Qingdao. Apakah aku telah membiarkanmu pergi? Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di udara kota Yunhai. Bersambung.